Setelah beberapa lama, akhirnya gua ketemu laptop Windows yang benar-benar bisa bersaing dengan MacBook. Baik dari desain, build quality, performa, sama baterai life-nya. Ini adalah Acer Swift Go 14 powered by AMD. Yuk kita bahas aja. Akhirnya hari dimana Windows bisa menang dari Apple MacBook telah tiba. Gua udah nyobain laptop keren ini selama 1 minggu. Dan gua bisa bilang sih, laptop ini tuh pesaing berat dari Apple MacBook Silicon. Malah bisa menang kayaknya. Pertama, desainnya. Ini tuh full metal minimalis, yang bahasa desainnya itu sebenarnya Apple banget. Kayak pemilihan fontnya ya, ini bener-bener rapi dan minimalis. Warnanya ada 2, yang kayak gua punya ini, warna silver. Dan ada satu lagi yang warna rose pink. Yang paling impresif itu sebenarnya beratnya. Cuman 1,2 kg. Oh my god! Wow! Itu benar-benar ringan banget. Tapi meski ringan, rasa premiumnya itu nggak berkurang. Karena bahannya itu semuanya aluminium. Jadi tetap kerasa premium dan cukup kokoh. Terus desainnya ini cukup unik ya. Karena ini kalau dibuka, layarnya itu agak naik dikit. Jadi ada ruang dikit di bawah buat pendinginnya. Dan ini kalau kalian perhatiin ada karet kecil ya, itu buat nahan layarnya di bagian bawah. Jeroannya juga udah pakai Ryzen 5, yaitu Ryzen 5 7530U, yang udah 6 core 12 thread. Ini termasuk udah capable banget. Nanti kita bakal tes kemampuan CPU-nya. Terus udah dilengkapi dengan iGPU Radeon Vega 7 juga, yang bisa banget dibuat untuk gaming. RAM-nya juga udah 16 GB juga, SSD-nya ada di 512 GB. Layar 14 inch-nya juga bukan kaleng-kaleng. Ini udah panel IPS 100% sRGB. Dengan resolusi Full HD juga, jadi udah mantap banget, gambarnya vivid dan tajam banget. Cocok buat kalian untuk edit video, nonton, ataupun main game. Keyboardnya meskipun feedbacknya atau travelnya itu nggak terlalu dalam, tapi ini enak banget untuk dipakai ngetik. Karena jarak antar keysnya itu pas banget. Dan gue jujur ngetik di sini itu sama cepetnya kalau gue ngetik di keyboard utama gue. Fontnya juga gue suka banget. Ini terlihat jelas dan rapi seperti yang gue bilang di awal tadi ya. Gue suka banget bahasa desain yang kayak gini. Kelihatan rapi aja dan enak dilihat di mata. Untuk trackpadnya ini masih tipe diving board yang bagian atasnya itu agak susah diklik. Jadi ya so-so aja sih. Gue pernah ngerasain trackpad yang lebih baik. Untuk ports-portsnya lumayan buat laptop seringan ini, termasuk cukup banyak. Di bagian kiri kalian dapat 2 USB Type-C. Dan dua-duanya ini bisa dibuat ngecas ya. Ada HDMI juga dan 1 kali USB-A. Nah di bagian kanannya ada port audio sama 1 USB-A. Nah sekarang kita ke bagian yang gua paling seneng dari laptop ini, yaitu baterainya. Nah gua udah coba pakai laptop ini itu untuk nonton podcast di YouTube selama 30 menit. Dan baterainya itu cuman berkurang 1%. Ini gua shock banget sih. Untuk pertama kalinya, gua ngerasa laptop Windows itu bener-bener mantep baterainya. Dan jujur ini bisa banget untuk bersaing dengan MacBook Mac Silicon. Kalau klaim dari Acer-nya untuk pemakaian ringan kayak YouTube, browsing, dan ketik-ketik, itu dijamin tembus sampai 10 jam. Itu sih udah cukup banget untuk kebutuhan pakai komputer zaman now. Dan ini semua bukan gimmick ya, gua udah tes dan beneran itu bener-bener baterainya awet banget. Untuk ngecas dari 50-100% itu sekitar 40 menit. Bukan yang tercepat ya, tapi menurut gua udah oke banget. Mengingat baterai 50 Wh-nya itu udah awet banget. Nah, setelah semuanya positif banget, akhirnya ada sedikit kekurangan di laptop ini, yaitu SSD-nya. Kecepatannya itu bukan yang paling cepat. Seperti yang kalian bisa lihat, ini kecepatannya. Jujur masih banyak laptop yang SSD-nya lebih cepat dari ini. Sekarang kita lihat jeroannya. Nah, untuk SSD-nya itu udah ada 2 slot ya, jadi mantep banget kalau kalian mau upgrade atau nambah storage, itu udah bisa banget. Cuman untuk RAM-nya ini ternyata udah disolder, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi untungnya RAM-nya itu udah 16 GB.
Menurut gua sih 16 GB itu udah cukup lah untuk aplikasi-aplikasi atau game-game kekinian AAA. Jadi ya udah cukup aman meskipun nggak bisa di-upgrade. Untuk speakernya ini udah pakai DTS. Kualitas suaranya sih oke lah ya, bukan yang bagus banget. Dan untuk sistem coolingnya ini termasuk salah satu yang terbaik untuk laptop yang tipis dan ringan. Makanya performanya itu bisa cukup bagus. Nah, kayak gimana performanya? Yuk langsung kita tes di Cinebench R23. Dan ini adalah hasilnya. Single core-nya itu di 1470 poin, sedangkan multicore-nya itu di 8792. Nah, ini tuh termasuk sangat bagus kalau dibandingkan sama Ryzen 5 yang selevel. Kayak Ryzen 5 7535U ini. Kalian bisa lihat ya, perbandingannya itu cukup lumayan. Bahkan kalau dibandingkan sama Ryzen 7 7735U, ini tuh bener-bener bisa bersaing banget. So, mengingat harganya yang cukup terjangkau dan performanya seperti ini, lagi-lagi gua bisa bilang kalau laptop ini tuh gua rekomen banget. Meskipun ringan, tapi kemampuannya itu nggak dikurangin sama sekali. Gojo banget buat Acer dan AMD. Nah, untuk kalian para konten kreator yang suka edit video, ini juga udah oke banget. Di sini gue coba edit-edit video short 1 menit. Ini lancar banget timelinenya. Dan untuk render videonya, itu masih cukup baik ya. Hasilnya itu di bawah 1 menit. Perlu diingat lagi, ini tuh laptop portable yang beratnya cuman 1,2 kg, cuman bisa sebagus ini. Kita lanjut ke tes gaming ya. Yang pertama ini game controls, resolusinya di 760p. Dan ya ini masih playable banget, kita dapat 40-an FPS. Dan berikutnya gua coba game yang lagi hot di PC, yaitu Ghost of Tsushima. Ini di 720p low, dapatnya 28 sampai 30 fps-an. Rada kecewa sebenarnya karena di bawah 30 fps. Tapi guys, karena ini adalah iGPU dari Radeon Vega 7, udah ada fitur frame regeneration. Dan kalau kita nyalain, kita dapat fps yang mantep banget di 40 fps ke atas. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Mantap ya. Next, game keren yang pernah menjadi game terbaik, God of War. Ini juga masih playable banget di low 720p. Dapat FPS 40 ke atas juga. Nice. Still want me to tie it to the boat? Father? What? Did something change? The forest feels different now. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Jujur gua nggak nyangka laptop ringan bisa main game-game berat kayak gini. Gua bener-bener impress banget sama kemampuan laptop ini. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Jujur kalau gua pribadi cari laptop Windows, no debat gua pasti pilih laptop yang satu ini. Alasan utamanya ya karena baterainya yang bisa tahan sampai 10 jam lebih. Terus selain itu performanya yang di atas rata-rata. Karena coolingnya cukup bagus dan bisa buat mainin game-game berat meskipun di setting low. Terus karena gua orangnya itu cukup mobile, berat yang seringan ini tuh juga jadi nilai yang plus banget. Kita bawanya itu nggak perlu effort. Jadi gua rekomen banget laptop ini dan menjadi salah satu laptop terbaik di bawah 10 juta.
yang bisa kalian beli, meskipun stok barunya itu gua lihat agak menipis ya di marketplace. Oke, kalau kalian mau beli, linknya gua taruh di deskripsi, mumpung masih ada stoknya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.